Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Akan diciri lagi kayaknya. I'lam anna awwal at-tariq ba'ithun qawiyyun yuqdafu fi qalbil 'abdi yus'ijuhu wa yaqliquhu wa yahuthu ala al-iqbali Allah ta'ala wa darakhru ala al-irad an dunya ma al-khalqul mashghulun bihi min imarati wa jami' iya. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam, ketahuilah, ini Imam Abdullah Al-Alawi, Abdullah bin Ali Al-Haddad, atau dengan masyhurnya dengan Imam Al-Haddad, mengatakan, I'lam, ketahuilah, anna awwal at-tariq, sesungguhnya permulaan perjalanan seorang hamba, atau biasanya dalam bahasa ilmu tasawuf disebut dengan suluk, sama ya. Ada sebuah hadis Nabi bersabda, man salaka tariqan ilal ilmi ya, salakahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan, atau dalam bahasa tadi suluk ya, berjalan dari rumah ke majlis taklim, ke majlis ilmu, maka salakahu tariqan ilal jannah, maka Allah memperjalankan dirinya ke surga. Nah, jadi suluk atau tariq itu sama, itu jalan menuju ridho Allah. Nah, untuk mendapatkan ridho Allah, atau di antara ridho Allah adalah yaitu dimasukkannya hamba ke dalam surga. Di antara tanda-tanda bahwa Allah itu ridho terhadap seorang hamba, Allah itu memasukkannya ke surga, mensulukkannya ya, mentorikohkannya ke surga. Nah, tariqatul jannah atau sulukul jannah tidak ada lain kecuali melalui ketaatan. Di antara ketaatan itu adalah mencari ilmu. Maka proses mencari ilmu atau proses berjalan menuju ridho Allah itu dengan suluk. Ini biasa umum masyhur di kalangan para ulama sufi. Maka ada istilah thariqah. Nah, kalau thariqah beda lagi mungkin. Tapi mungkin ada maksud yang sama. Thariqah dalam artian baku yang umum ya, masyhur di kalangan umat Islam terutama di Indonesia adalah semacam kelompok atau komunitas. Maaf, ini mengganggu gak dulu? Enggak ya? Ya. Semacam kelompok atau komunitas zikir ya, yang biasanya bersanad dan dinisbatkan pada pendirinya ya, atau nama daerah pendirinya. Misalnya ada Thariqah Syadziliyah, itu pendirinya Imam Abil Hasan Asyadzili. Jadi kelompok wirid yang pencetus pertamanya Imam Abil Hasan Asyadzili misalnya. Ada Thariqah Qadiri wan Naqsyabandiyah, itu adalah pencetusnya adalah Imam Abdul Qadir Al-Jilani dan Imam Bahauddin An-Naqsyabandi. Jadi gabungan dua thariqah namanya Qadir Naqsyabandi. Itu kelompok
komunitas zikir, orang-orang mencari doa Allah melalui zikir. Nah, ada di kami Thariqah Tijaniyah misalnya, itu karena dinisbatkan kepada pendirinya Syekh Ahmad At-Tijani, ya, dari kampung yang namanya Tijan, itu yang lahir di daerah Tijan, nama daerah. Nah, itu sudah beda lagi komunitas, tapi proses berjalan ini namanya Thariq, itu berjalan dalam bahasa di kearifan lokal masyarakat Indonesia, atau dalam bahasa kerennya local wisdom, itu ada istilah pacul. Huruf pacul, Pak. Nggih, tahu pacul? Alat untuk nyangkul. Itu tuh makna filosofisnya adalah barang papat aja ucul. Itu di antara syariat, thariqah, hakikat, ma'rifat. Tapi ini pembahasannya panjang. Itu ada istilah syariat, ada istilah thariqah nanti. Syariat itu ya maknanya jalan juga sama, ya maknanya jalan. Biasanya syariat itu diartikan sebagai, kalau dalam bahasa kita adalah piranti kasarnya, ilmu yang terkait dengan bagaimana kita suluk pada Allah. Jasad kita itu syariat itu ilmu fikih arane. Hati kita syariat ilmu arane tasawuf nanti. Akal kita syariat ilmu arane tauhid. Nah, proses ya memproses berjalannya atau melakukan keempat ilmu itu dilakukan dalam thariqah. Engkau ketemu arane hakikat makrifat, tapi kita enggak membahas hakikat makrifat karena ini banyak anak nom, ya, jangan nulis tak mau nobe. Jadi istilahnya thariq itu adalah artinya jalan. Maka kembali lagi, i'lam anna awalat thariq, sungguhnya permulaan proses berjalannya seorang hamba, ya, atau ketika seorang hamba itu diperjalankan oleh Allah untuk mau menjalankan ketaatan, mau menjalankan ibadah. Tadi dari rumah ke sini misalnya majlisan, maulid, debat, kemudian berjanji atau ngaji, itu adalah proses berjalan. Dan ini sebenarnya ba'ithun qawiyun. Itu adalah kekuatan yang membangkitkan, kekuatan yang memotivasi seorang hamba yang kuat, yang yuqdhafu fi qalbi, yang Allah teteskan pada hati seorang hamba. Artinya ketika kita terdorong untuk menjalankan ketaatan, ketika kita terdorong untuk menjalankan ibadah, di situ berarti Allah sudah meneteskan dalam hati seorang hamba apa yang sebenarnya hidayah. Dan tidak semua orang dapat hidayah. Nah, proses memperjalankan hidayah itu namanya thariq, secara awam gitu. Ya, tidak semua dapat. Ini semacam rezeki. Maaf. Tidak semua yang dekat dengan tempat ibadah itu mau ke tempat ibadah berjamaah misalnya. Kadang yang dari jauh malah parek, sing parek malah ngadu. Bahasa Jawa banyu talangku nyeprate minggir. Tidak semua orang yang berada di dekat Ka'bah itu tercerahkan dapat hidayah. Itu. Karena faktor hidayah itu adalah rezeki Gusti Allah. Nah, ketika seorang itu kok diperjalan Allah untuk menjalankan ketaatan, itu berarti ada kekuatan, ada ba'ithun qawiyun, ada kekuatan yang memotivasi seorang hamba untuk yang kuat untuk menjalankan ketaatan, itu hidayah. Kudue bahasa Cirebone, seharusnya yang jamaah di masjid itu yang nom-nom, sing tenaga masih kuat, sing rosa, sing kuat ngangkat barbel, ya. Itu loh, sing kuat maraton, jogging, sengkene ning Bima, ada yang desin Bima jalan kaki, Pak. Misalnya, ini bakal melakukan ini paling kejaksan dah. Misalnya, harusnya. Tapi kenapa yang datang masjid yang sepuh-sepuh? Faktor hidayah. Jadi sebenarnya qawiyun ba'ithun. Ba'ithun kan ada kekuatan yang kuat yang membangkitkan seorang untuk datang menjalankan ketaatan. Yang yus'iju wa yuqliqu, ya, yang buat dia menjadi tergerak, ya, membuat dia menjadi tergerak menjalankan ketaatan. Semacam bahasa kita ini semacam stimulus, faktor pendorong dari ilmu jiwa.
Ya khusus al iqbal Allah, dan memotivasi mendorong dia untuk menghadap pada Allah dan pada hari akhirat yang menuju surga. Intinya apa? Kalau seorang sudah dikerentegakkan di Allah jalan ketaatan, maka itu jangan sampai terlepas. Sing abot memang ngelakoni istiqomah. Makanya iman seorang itu yazid yang naik tuh turun. Kadang naik, kadang turun, fluktuatif. Beda dengan imannya para nabi, itu selalu naik. Kita itu naik turun, tapi bisa stabil. Ya, stabil dalam proses sudah terbiasa. Maka ada bahasa Allah bisa karena biasa. Maaf misalnya. Ya, ketika kita masih kecil di usia TK, ketika kita masih kecil di usia kelas 1, kelas 2 SD, itu bagaimana orang tua itu mendorong kita, memaksa kadang kudu nyeblak ya, bocah kongon makat sekolah. Itu. Kadang harus masih ditunggu orang tua, males-males dipaksa. Kadang dimotivasi iming-iming dengan hadiah misalnya. Kenapa? Karena awal sekali anak itu belum tahu manfaatnya belajar, belum tahu manfaatnya ilmu. Itu. Karena manfaatnya ilmu, manfaatnya ibadah, itu dia sendiri manfaatnya makan. Maaf ya. Kita, nih, bocah cilik, ayo ning alpa, langsung pada marek. Ayo ning alpa. Ya. Di paidu 1.000 makan ning alpa, langsung wis. Ya, itu langsung. Tapi ayo makan ngaji. Oh, dikit ngaji manfaatnya apa? Kalau ke alpa kan beli es krim langsung enak. Ya, beli minuman, susu langsung enak. Tapi ketika mau mangkat ngaji ning madrasah dini atau sekolah, manfaatnya apa? Belum terasa. Nah itu. Ya. Nah ini nih. Maka kadang orang tua memaksa anak untuk berangkat ngaji, maksa anak untuk berangkat sekolah yang TK tadi dengan 1 kelas 2. Tapi kalau sudah merasakan nikmatnya, sudah merasakan manfaatnya ilmu yang tadi perlu dipaksakan, wis beli kudu dikongkon maning. Beli kudu dipaksa maning mangkat dewek. Apa manis gede, SMP, SMA atau kuliah, itu sudah berangkat sendiri. Sama, manfaatnya ketaatan itu adalah tidak seketika dirasakan. Tapi kalau sudah terbiasa, orang itu akan kehilangan. Orang yang sudah biasa tahajud yang mulai misalnya, itu ketika kesiangan ada penyesalan. Kenapa kita kukawanan? Maaf ya, ini sudah terbiasa. Ada sesuatu yang hilang kalau tidak dilakukan. Maka ada istilah Allahumma kan sungkan-sungkan dipaksa. Wis biasa sih, wis ya konon. Nah itu ya. Jadi mendorong seorang untuk menghadap pada Allah dan motivasi ke akhirat nanti. Wa alal i'radi anid dunya, dan otomatis berpaling dari dunia. Otomatis berpaling dari dunia. Dunia akhir itu sesuatu yang bertolak belakang. Ibarat dua mata uang yang mungkin tidak bisa dipisahkan, tapi selalu bertolak belakang. Tapi bukan berarti dunia harus dibenci total. Dunia adalah masru'atul akhirah, ladang akhirat. Ya, gitu. Terus wa ammal khalqu wa amma dan sesuatu ya akan berpaling dari sesuatu yang al khalqu makhluk atau manusia mashghuluna bi min amarati wa jam'iha, yang manusia itu sibuk untuk memakmurkan, meramaikan dan mengumpulkan perkara dunia yang tadi apa itu bertolak belakang dengan akhirat. Orang yang sudah menjalani ketaatan pada Allah dengan sempurna, itu otomatis nanti Allah memperjalankan dirinya untuk menuju pada Allah dan akhirat, dan perkara itu jadi nomor 2. Otomatis itu. Karena hati manusia itu cuma satu. Cinta tidak bisa dibagi. Ketika condong pada yang satu, maka dia akan melupakan yang lainnya. Ketika melupakan yang lainnya, maka ketika condong pada yang lainnya, maka melupakan yang satunya. Allah menciptakan hati yang satu. Di saat Allah sudah nyicipi nikmati ketaatan pada Allah, itu nggak usah dipaksakan. Nggak usah dipaksakan, orang akan mulai apa ya, tidak begitu, bukan berarti tidak bekerja, bukan berarti tidak berusaha atau berikhtiar, tidak begitu menggebu-gebu terhadap perkara selain Allah atau akhirat. Otomatis itu nanti. Nah, itu mungkin di belakang keterangkan tentang bagaimana ya adab terkait dengan itu semua. Itu wa tamadu bi syahwatan, bersenang-senang tentang kesenangan dunia, wal ihtirari bi zaharifa, dan apa tertipu dengan hiasan kemewahan duniawi. Titik sudah. Wahadal ba'id, dan faktor pendorong itu atau motivasi itu, motivator adalah min junudillah al-batinah,
itu termasuk di antara bala tentara Gusti Allah yang samar. Sifatnya samar. Hati itu tempat pertarungan antara kelompok kiri dan kelompok kanan ibarat. Nah, kelompok kanan itu malaikat, kelompok kiri adalah setan iblis plus tunggangannya nafsu. Nafsu sebenarnya berada di posisi tengah awalnya. Walaupun awalnya menyimpang. Gini. Kenapa bahasa Cirebone? Kok ning wulan Ramadan jari setan dibelenggu? Misalnya, setan ditawan. Tapi kok kenapa di bulan Ramadan ada orang nggak puasa? Ya, itu misalnya. Itu nggak puasa kan godaan setan. Tapi kenapa di bulan Ramadan ada orang nggak puasa? Di bulan Ramadan semua setan dibelenggu, kecuali setan sikil. Ya, di bulan Ramadan semua setan dibelenggu, kecuali setan sikil. Urus setan sikil bilang. Sing uncang-uncang ning warteg ya iku setan sikil ya katon sikile bae ngono kan. Ya ini loh, kenapa di bulan Ramadan misalnya Nabi melihatkan setan dibelenggu, tapi kok masih ada orang melakukan maksiat? Karena bulan Ramadan ada razia, teman-teman asa di razia, ada yang orang melakukan maksiat bulan Ramadan misalnya. Kenapa demikian? Benar setan dibelenggu, tapi bature setan yang jero awak arena nafsu iku yang memprovokasi. 11 bulan memprovokasi nafsu, ya 1 bulan sih lumayan lah kuat untuk mengalahkan manusia. Nah, ya unsur nafsu ini sebenarnya ammaratun bisu. Apa yang ammaratun bisu itu? Nafsu yang cenderung membawa manusia pada keburukan, menjerumuskan manusia. Ini ya. Tapi nanti ada proses namanya nafsu mutmainnah. Mutmainnah itu menjadi sudah mulai biasa jalan ketaatan, dia harus dididik. Ya, nafsu harus dididik, dibiasakan dan dididik. Tadi kayak awalnya anak tuh sekolah males, gak kiyeng, karena gak tahu manfaatnya. Ketika sudah ada manfaatnya, maka dia menjadi tenang menjalankan ketaatan, menjalankan sekolah, maka sekolah menjadi enak. Berangkat sekolah menjadi nggak ada beban. Ini sudah mutmainnah. Jadi harus dididik. Sama seperti binatang misalnya. Ya. Segalak-galaknya macan, seliar-liarnya gajah, itu kalau dididik, itu akan nurut pada pawangnya. Kita pernah lihat beberapa pelatihan binatang gajah yang di Waikambas di Sumatera itu ya, Lampung sebagainya. Itu gajah liar itu kalau belum dididik sama pawangnya dia akan liar, bahkan bisa merusak, bahkan membunuh. Konon gajah itu memiliki daya ingatan kuat. Maaf misalnya, ya, dua rasa isin ongko. Ada seorang gajah melakukan hubungan badan misalnya, terus ada yang ngintip, itu dia bisa marah. Ini yang ngintip diinget-inget, ya. Lamun beli kekejar kah? Diinget-inget. Lamun ya papasan, konangan bisa dikejar. Sangat ganas dan liar. Tetapi keganasan keliaran gajah ini, ketika dia ditangkap dan ditangkarkan oleh pawangnya, maka menjadi jinak. Dan konon penangkarannya adalah di antara caranya. Dia diikat kakinya, 4 itu. Ya, selama 40 hari itu tidak bisa bebas si kerangkeng, kemudian dikokon puasa. Ya, kudu nurun pawang kokon puasa. Jadi makan minumnya itu dari pawang, calon pawangnya. Nah, kalau sudah 41 hari dia sudah terbiasa dengan pawangnya, nanti setelah itu dilepas nurut ning pawangnya. Dikongkon apa bae gelem, kongkon ngangkut barang, kongkon main sirkus sebagainya, asal sama pawangnya. Lah nafsu kita juga sama, kudu nurut ning pawang. Lu pawangnya kita siapa? Ini nih, ya. Pawang dalam diri nafsu itu siapa? Itu kekuatan akal dan hati. Lah akal hati akal itu diisi informasi tentang ini, tentang norma, tentang ajaran, tentang etika, agama sebagainya. Dan koku hati sing bimbing. Namun terus baik insyaallah nurut ning hati ya berdasarkan bimbingan akal. Dilalain koku jadi jalannya ke ketaatan dulu gampang, ninggalkan maksiat gampang. Nah, ini. Jadi ini sebenarnya junudillah di antara tentara-tentara Gusti Allah. Wa huwa min nafhatil inayati dan faktor pembangkit itu adalah termasuk nafhatil inayah. Hembusan angin pertolongan Allah yang dalam bahasa umum sebenarnya hidayah. Hidayah itu tipis. Hidayah itu semacam sederhananya. Sederhana sekali. Walaupun mungkin tidak 100% menerjemahkan pas. Ketika kita lapar, otomatis ada dorongan, ada proses
kimiawi dalam badan yang membuat itu terdorong untuk makan. Perut keroncongan mulai ya, kemudian mungkin ada gelisah, akhirnya nyari makanan, terdorong. Misalnya, maaf, yang sudah bersuami istri ada terdorong untuk hubungan, itu tuh ada faktor pencetus namanya stimulus. Nah itu semacam hidayah, itu semua nafhatil nafs, sifatnya sangat samar, seperti hembusan angin yang tak nampak, tapi membuat orang menjadi terdorong untuk melakukan sesuatu aktivitas. Misal contoh, ketika kita lewat dalam kondisi perut kosong, melewati jalan, kemudian situ ada tukang sate, ya, tukang sate, terus kebulekan mendi-mendi, maka ini membuat kita terdorong untuk makan. Tapi ketika kita lewat lagi, misalnya, apalagi potong kempong, di situ ada TPS, tempat pembuangan sampah. Apa terdorong untuk makan? Tidak. Nah, itu loh. Nah, ini sangat abstrak, seperti hembusan angin yang tidak nampak, tapi membuat orang menjadi termotivasi, terdorong melakukan sesuatu. Ini dengan nafahatil inayah. Jadi ketika seorang itu tergerak untuk berjalan ketaatan, lanjutkan. Kan ada hidayah. Wa a'lamil hidayah, dan tanda-tanda hidayah. Nah ini ya, tanda hidayah. Wa katsiran ma yuftahu bi ala 'abdi 'inda tahwif wa targhib wa taswik. Nah ini. Wa katsiran ma, dan banyak sekali. Ya. Banyak sekali yuftahu bi al 'abdi. Faktor hidayah ini atau faktor pencetus ini dibukakan oleh Allah terhadap seorang hamba. Nah ini ya. Loh, ini resiko mungkin ini. Kita ulang lagi ya, faktor pencetus ini atau pendorong orang untuk menjalankan ketaatan itu terkadang dibuka Allah ketika takhwif, ketika berada dalam kondisi takut, ketika berada dalam kondisi terdesak, ketika dalam kondisi dalam tekanan, dalam kesulitan, itu kadang terdorong. Jadi kudu digebuk dikit lebih sadar, ibarat orang ngantuk. Tangi gitu. Kadang Allah menimpakan musibah pada seorang hamba, menimpakan bala pada seorang hamba itu untuk menyadarkan. Itu faktor hidayah. Silakan. Sing akeh ning Masjid Gunung Jati kah, sing pada turu sampai perang-perang diri, kita wong susah kok seneng. Wong bangkrut, wong apa man biasa ya, pakai utange, kadangnya pengen jodoh, lah konon kan, dalam keadaan susah datang menjalankan ketaatan, tekaning Masjid Gunung Jati, Masjid Agung Kesepuan. Nah, misalnya itu ya. Atau tekaning kiai. Kiai kita susah, ziarah ning wong tua, ziarah para wali. Kadang-kadang susah. Kadang itu kudu digebuk dingin nembe tangi. Tiba nembe tangi, ngantuk, ceblak tangi. Kadang begitu ditakhwifkan oleh Allah. Kalau sadar, kalau enggak ya putus asa biasanya. Atau ada lagi watarhib, atau ketika terdorong untuk mencintai sesuatu, terdorong taswik, merindukan sesuatu. Orang tergerak untuk taat itu kadang karena faktor cinta. Saya males gak jadi beli kiyang. Aduh ya mau si ngaji ke beli kiyang. Dilala anak bocah wadon ayu, kiyang semangat mangkat ya. Wah iya ya, endoe bisa coba endo ya. Demenane aneh ning kono, semangat mangkat karena target terdorong oleh sesuatu, mencintai. Atau tasawuf, merindukan sesuatu. Nah, dalam konsep tasawuf ini yang disebut dengan jamalillah dan jalalillah. Seorang hamba itu terdorong untuk menjalankan ketaatan itu karena melihat jamalillah, keindahan Allah, merasakan keindahan Tuhan dalam yang ada. Nah, ini agak abstrak, perlu perenungan. Atau karena jalalillah, keagungan Allah. Misal ketika kita melihat kok batur ujuk-ujuk meninggal, lantas sakit lagi, masih enom, anak sing sekian mungkin tabrakan, anak sing karena sakit perorangan, waduh, kita sadar ya. Dulu ada teman pemabok ya, mabok wis ning di sedalan-dalan, kadang dia naik motor sama temennya ya, untung posisinya itu nyetir bukan bonceng, lagi mabok nyetir motor, pada mabok ya karo batur itu anak elek mandek ditabrak karena nggak sadar, otomatis temennya itu terpental, mati seketika, dia selamat.
Nah, setelah tahu temannya mati kayak gitu, dalam keadaan mengenaskan, kondisi mabok, dia sadar, ya Allah, untung kita selamat, masih urip, obat sampai nggak mabok lagi. Kadang dihentakkan semacam itu. Karena melihat jalalillah, keagungan Allah, keperkasaan Allah. Allah ku kuasa, matenakan sahabat tanpa harus nunggu waktu. Dia kudu tua, dia kudu gering maning, bisa mati kapan baik. Nah, dari situlah dia terbangkit untuk taat pada Allah. Itu. Atau faktor musibah yang kemarin di Sumatera. Keagungan Allah itu Allah tampakkan. Atau karena jamalillah, keindahan Tuhan. Ada yang ada. Mari kita renungkan tentang kita saja, Pak. Ya, dalam tubuh kita. Ini ada jamalillah, keindahan Allah. Ada bukti keberadaan Allah. Kita pernah mencontohkan, punten, ini tangan ini. Ya, kenapa jempol itu jauh dengan yang lainnya? Tuh. Yang lainnya parak si beli, jempol itu ada dewek. Ini kayak anak tiri. Tapi ternyata ada hikmah di situ. Ketika kita megang sesuatu atau nggak sesuatu menjadi, nah, ada pegangan yang kokoh. Kalau mengkainin KB nggak kuat itu, titik tumpunya nggak ada. Nah, ketika gini ini ada titik tumpu yang kuat. Nah, ini apa tidak ada bukti keberadaan Allah dan keindahan Tuhan di dalamnya? Mungkin katanya kita tidak adil ini, dure beli pada. Tapi ketika diginikan sama hampir. Kenapa? Karena ini ada yang berbeda. Nah ini nih, baru ini, belum yang lainnya. Ya, misalnya, ketika kita tidur dalam posisi ngorok, kadang mangap. Dia kakok, bari mangap. Ya. Orang itu biasanya ada bakteri pengurai makanan tadi mulut atau dalam perut yang membuat aroma tidak sedap keluar dari mulut dan dalam perut. Itu membuat barang gegremet, binatang kayak semut, coro sing gede, beli gelem anjing. Kadang dulu kan nggak mingkem, ngecas pisan. Ecas sing ada aromanya kayak minyak wangi. Iler bu, ya langkah sing kayak minyak wangi. Mambue, enak. Itu kalau dibayangkan, nggak bisa dibayangkan. Ketika misalnya bau mulut kita itu kayak bau martabak, bau mulut kita itu kayak bau duren, bau mulut kita itu kayak bau apa lagi? Masakannya enak. Iya, aja maning semut, coro kan bisa mancing. Nah ini nih. Hikmah itulah jamalillah, keindahan Tuhan pada kita. Yang kita sadari makan itu adalah ketika mengunyah. Tapi ketika masuk dalam perut sudah, kita nggak sadar itu. Ada proses. Ya, sekeras apapun makanan akan menjadi lunak dan lembut. Kenapa? Karena ada proses metabolisme dalam perut. Ada asam yang mengurai makan menjadi lembut. Padahal usus itu tidak seperti mesin penggilingan beras misalnya. Itu kalau bukan karena jamalillah keindahan Tuhan itu nggak mungkin. Gigi termasuk itu juga hikmahnya. Itu loh. Dan banyak. Itulah jamalillah keindahan Tuhan. Nah, ketika kita merenungkan bertafakur semacam itu, timbul rasa cinta. Sebegitu indahnya ciptaanmu, ya Tuhan, yang ada dalam diriku, akhirnya timbul rasa cinta. Di sini al-ba'ith, inilah pembangkit. Seorang menjalankan ketaatan, ada proses tafakur, ada proses perenungan. Maka ulama mengatakan at-tafakkur sa'atan khairun min ibadah di al-fasana. Merenung sesaat itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun yang tanpa ada perenungan. Nah, itu. Lanjut lagi, wa'in dan nadhur ila ahlillahi ta'ala, dan ketika memandang ahlillahi ta'ala. Atau faktor pendorong juga bisa muncul itu karena nadhur ila ahlillahi ta'ala wa nadhur minhum. Memandang ahli Allah, memandang orang-orang soleh. Ya, penting kita itu berteman dengan orang-orang soleh, penting kita itu memandang orang soleh. Ada sebuah makalah, saya nggak berani ini mengatakan hadis. 40 hari Anda tidak memandang wajah ulama atau orang soleh, maka hati Anda akan keras. 40 dina beli ngaji, 40 dina beli mandang orang soleh, hati kita menjadi keras. Maka penting berkomunitas, mengelompok bersama orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang soleh, orang-orang alim. Itu. Wallahualam minhu waqabiduni sababin, dan terkadang itu datang tanpa sebab. Faktor hidayah kadang datang tanpa sebab atau ada sebab, itu karena anugerah Allah. Semetan mawon saking kula ngapunten, nanti akan dilanjutkan. Seperti ini. Ya, ini aja dulu.
Punten Kang nanti dibatas ya Kang ya. Namanya kelewat. Bang ada pertanyaan enggak? Kalau enggak ada ya sudah. Udah jam 22 habis jam 11. Mari tutup aja dengan Fatihah. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada keterlambatan karena di rumah juga pada Isya ngaji dulu ya, baru ke sini ya, membagi waktu. Bisanya memang malam ya. Dan maaf kita di rumah sendirian ya, belum ada yang menggantikan atau menemani dia kita dalam mengajar ke Kang Santri atau Mbak Santri. Jadi mohon maaf atas kelambatannya. Mari tutup dengan Fatihah. Semoga ada manfaatnya dan semoga datang dan hadir ke Maji ini dicatat sebagai amal soleh yang itu dihadiahkan kepada kedua orang tua kita yang sudah nggak ada, kepada guru-guru kita, kepada seluruhnya muslim-muslimat dan ahli majlis dan masjid ini. Semoga dosa kekeluputan beliau-beliau mereka diampuni oleh Allah. Beliau-beliau mendapatkan nikmat kubur, doaku mereka Nabi dan kita yang masih ada, semoga diparingi tetap iman, Islam, diparingi istiqomah menjalankan ketaatan, jembar hati di segala pikirannya, ya, paringi sehat walafiat. Ala hadini wa ala sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.